بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah, penjelasan 3 pondasi utama di dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan terakhir halaman berapa Bu terjemahannya? Kitab terjemahannya halaman berapa? 40, jauh sekali kalau 40. Taat kepada Rasulullah bukannya sudah ya? Sudah kan ya? Sudah. Itu sampai mana? Sampai halaman sekarang 43. Atau kalau nggak salah terakhir itu kemarin berhenti di poin 5, maksudnya di halaman 42. Sekarang masuk yang poin yang ke-6. Wa man asahu dakhalan nar. Kalau biasa berhenti sampai situ. Sekarang masuk pada poin wa man asahu dakhalan nar. Ya. Baik, sudah ketemu halaman 42? Sudah? Sudah Ibu? Kemudian hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Nabi, para Nabi dan para Rasul sudah saya pernah jelaskan belum? Belum ya? Sudah. Sebagaimana misalnya Nabi diberikan wahyu, kemudian Nabi itu maksum. Sudah atau belum? Sudah pernah? Belum pernah. Baik, kita baca dulu ya. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ya, yang mengatakan wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang memaksiati para nabi dan para rasul, khususnya barang siapa yang memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Dakhalan nar. Maka dia akan masuk ke dalam apa? Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syarahnya dari perkataan ini? Hada aidan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, hada aidan haqqun mustafadun min qawlihi ta'ala. Ini adalah perkataan yang benar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-14. Allah ta'ala berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu barang siapa yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memaksiati Allah dan memaksiati Rasulnya, wa yata'adda, dan melewati hududahu, batas-batasnya. Maksudnya apa? Melanggar syariatnya. Ya, kalau orang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, otomatis dia apa? Melanggar batas-batas. Ya. Apa kata Allah mengatakan? Yudkhilhu naran. Allah akan masukkan dia ke dalam apa? Neraka. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa lahu 'adzabun muhin. Maka baginya apa? Azab yang pedih atau azab yang menghinakan. Di dalam ayat yang lain pula Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia kenapa? Tersesat dalam kesesatan apa yang nyata. Dalam surat yang lain, surat Al-Jin ayat ke-23. Jadi dalam surat apa, Bu? An-Nisa 14, kemudian apa? Al-Ahzab 36 dan surat Al-Jin ayat keberapa? 23. Ini adalah ayat-ayat yang berisi ancaman bagi orang-orang yang apa? Memaksiati Allah dan memaksiati siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Kata Allah mengatakan, barang siapa yang memaksiati Allah dan memaksiati Rasulnya, fa inna lahu, maka baginya nar jahannam, api neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya, lama-lamanya. Maka dari itu, Bu, kita sebagai umatnya Rasulullah SAW itu tidak boleh tidak menghormati Nabi SAW, tidak boleh memaksiati Rasulullah SAW, tidak boleh membangkang dari perintahnya siapa? Rasulullah SAW. Karena bahaya sekali, Bu. Nah, kalau kita saja tidak menghormati Rasulullah SAW, maka bagaimana mungkin kita ini dikatakan sebagai orang yang apa? Menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kalau kita saja tidak mentaati Rasulullah SAW, yang ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan Rasulnya, namun kita saja tidak menghormati, dalam artian tidak mentaati, maka bagaimana kita bisa dikatakan sebagai apa? Hamba yang taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu, kalau boleh kami sebutkan, ada beberapa ciri orang yang dia itu tidak menghormati Rasulullah SAW, atau dengan kata lain, bisa jadi dia tidak mentaati Allah atau tidak mentaati Rasulullah SAW. Ada beberapa golongan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, ini orang-orang yang tidak menghormati Nabi SAW, atau bisa dikatakan orang-orang yang tidak taat sama Nabi SAW. Yaitu apa? Yang pertama yaitu orang-orang yang mencintai, ya, orang-orang yang mencintai selain Rasulullah SAW dengan kecintaan melebihi cinta kepada Nabi SAW. Bingung apa enggak? Bingung enggak? Tahu lagi ya? Orang-orang yang mencintai selain dari Rasulullah SAW dengan kecintaan melebihi apa? Cintanya kepada Nabi SAW. Makanya apa? Cinta kepada Nabi SAW itu harus siapa? Lebih tinggi setelah cinta kepada siapa? Allah. Tetapi ada orang-orang yang melebihi, atau orang-orang yang cintanya kepada makhluk selain kepada Nabi SAW itu melebihi cintanya kepada siapa? Rasulullah SAW. Ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan tidak menghormati Nabi SAW, dan juga apa? Bisa dikatakan dia tidak taat sama Nabi SAW. Misalnya, kan ada Nabi SAW melarang kita untuk apa? Melakukan jual beli apa? Kucing, ya kan? Nabi SAW melarang kita untuk melakukan apa? Jual beli kucing. Setahu saya, berdasarkan hadis yang ada. Kemudian ada orang jual beli apa? Kucing. Sampai ada kucing dari jenis Sphinx, ya, Sphinx ya. Siapa yang suka kucing di sini? Ada kucing dari jenis Sphinx, bukan Mesir, kayak Sphinx. Kucing Sphinx itu kucing yang tidak punya bulu. Itu harganya sampai setengah M. Bisa bayangin ya? Kucing harganya berapa? Setengah M. Kalau saya, ya, sebagian beli rumah untuk bisa ditempati, sebagian lagi untuk apa? Bisa disedekahkan kepada yang membutuhkan. Ya. Perhatikan di sini. Dia mengatakan,
Apa-apa jual beli kan ini kan nggak apa-apa. Menuruti apa hawa nafsu. Aku lebih cinta sama pekerjaanku. Kan hadis Nabi bisa lah di apa di misalnya di mana di di toleransi ya. Itu misalnya. Atau misalnya lagi misalkan ada seseorang yang anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Kemudian dia tidak menerima kalau anaknya meninggal sampai mengatakan, "Kau seharusnya yang mati itu bapak dulu, ibu dulu, bukan kamu." Terus ada orang mengingatkan, "Jangan seperti itu. Ini ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perkara yang seorang mukmin," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "itu adalah perkara yang sangat menakjubkan." Ya. Ada teman yang ingatkan, kalau ditimpa atau diberikan kebahagiaan maka dia bersyukur, kalau ditimpa kesedihan maka dia bersabar. Dia ingatkan, apa itu? Kamu nggak mempedulikan perasaanku, kamu nggak tahu perasaanku bagaimana sekarang. Nah, bagi apa? Dia lebih cinta aneh daripada apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih cintanya bahkan lebih rendah daripada cintanya kepada makhluk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk orang yang apa? Orang yang tidak dikatakan sebagai orang yang menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada hadis dari Abdullah bin Hisham, dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhidun bi yadi Umar ibn Khattab. Dan ketika itu kata Abdullah bin Hisham, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggenggam tangan Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Lihat, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Dia itu kata Umar, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu syai'in." Ya. Sesungguhnya engkau adalah ahabbu syai'in ilayya illa min nafsi. Sesungguhnya engkau adalah zat yang paling aku cintai dari segala apapun, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama ya, melainkan kecuali diriku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Tidak begitu wahai Umar. La, tidak begitu wahai Umar. Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, meluruskan statementnya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sampai aku ini menjadi orang yang paling kamu cintai dan yang kamu cintai daripada apa? Dirimu sendiri. Kemudian Umar bin Khattab memperbaiki statementnya, dia mengatakan, fa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Maka sekarang ya Rasulullah, engkau adalah zat yang paling aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-an ya Umar." Sekarang engkau sudah benar wahai Umar. Maka orang yang mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaannya kepada Nabi SAW ini juga bisa dikatakan sebagai orang apa? Yang bermaksiat kepada siapa? Rasul SAW. Yang pertama. Yang kedua, yaitu apa? Orang yang menjauhi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara lahir ataupun secara batin. Setelah nampak jelas baginya petunjuk yang nyata. Saya ulangi, orang yang menjauhi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk orang yang tidak menghormati Rasulullah SAW, yaitu orang yang menjauhi ajaran Nabi SAW baik secara lahir ataupun batin, setelah nampak petunjuk baginya yang nyata. Kenapa Bu? Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Surat apa itu? An-Nisa ayat 115. Kenapa saya bertanya Bu? Saya khawatir panjenengan tulisnya nanti 119 ya, biar tidak keliru. Ya mungkin panjenengan merasa kecepatan ya, saya mohon maaf ya. Tapi saya berusaha untuk mengulang. Apa kata Allah mengatakan, "Wa man yushakikir rasula
min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Lihat kata ayat ini. Wa man yushaqiqir rasula, barang siapa yang menentang ajaran siapa? Rasul SAW. Barang siapa yang menentang Rasulullah SAW min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah apa? Jelas baginya petunjuk. Ini loh jalannya. Kamu keliru. Tapi apa? Dia menentang. Ini loh yang sesungguhnya. Kamu agak salah jalan, seharusnya ke sini, tapi kenapa kamu kok ke sini? Yang betul begini kata Nabi SAW. Tapi apa? Dia tetap milih jalan yang itu. Ya. Setelah dikasih petunjuk, apa kata Allah mengatakan? Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti jalan-jalannya selain jalannya orang beriman. Ya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Apa kata Allah mengatakan? Kami biarkan dia leluasa di atas kesesatannya. Nuwallihi, kami biarkan dia ma tawalla, di atas kesesatannya, sudah dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa nuslihi jahannam. Kemudian kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itulah sejelek-jelek tempat apa? Kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu. Kalau kita ada masalah dihadapkan sama Nabi SAW, petunjuknya, mana kita dahulukan seharusnya, Bu? Ini petunjuk Nabi SAW. Ada guru kami bercerita tentang permasalahan rumah tangga. Suami istri ribut. Suami istri ribut. Suatu ketika ibu atau orang tua lah intinya, orang tua dari sang istri butuh. Dan suami juga apa, Bu? Butuh. Dilihat butuhnya seperti apa, diceritakan sama si istri. Dipandangnya ya sama guru kami, memang betul ketika diceritakan kita pun nanti akan menilai ya. Saya nggak mau menceritakan sedetail ya. Kita akan menilai bahwasanya apa? Kebutuhan dari orang tua sang istri tidak lebih butuh daripada kebutuhan apa dari sang suami. Tapi sang istri menolak apa? Kebutuhan suami. Kebutuhan bukan berarti jima ya, maksudnya keperluan dari sang suami. Ditolak gara-gara apa? Memenuhi kebutuhan siapa? Sang ibu. Nah, ketika dikasih tahu, Bu, pangapunten, ketika seorang wanita sudah menikah dengan seorang lelaki, maka yang didahulukan ialah keperluan siapa? Suami atau orang tua? Suami. Selama ketentuan suami, keperluan suami, kebutuhan suami tidak menjadi syariat dan tidak ada hal yang sangat urgent dari kebutuhan orang tua panjenengan, dalam hal ini ketika itu beliau bercerita, maka apa? Panjenengan harus mendahulukan kebutuhan siapa? Suami. Dan ini disampaikan Nabi SAW. Terus perempuan yang mengatakan, loh tapi kan ini orang tua saya Ustaz yang membesarkan saya begini. Iya ibu, tapi suami itu di atas apa? Segala-galanya dalam hal ini. Maka panjenengan dahulukan suami dulu, baru apa? Mendahulukan siapa? Kemudian baru orang tua. Tapi kalau seandainya tetap dia apa? Memilih seperti itu, maka ini ada istri yang membangkang. Kata beliau begitu. Ini istri membangkang ini kalau bisa diteruskan. Tapi alhamdulillah istrinya pun sadar bahwasanya apa? Memang kebutuhan dari orang tua tidak terlalu urgent. Ya, kalau disebutkan tidak terlalu urgent. Akhirnya apa? Dia bisa menyampaikan sama orang tuanya, sebentar Bu ya, tak selesaikan sama suami dulu, nanti baru kemana? Ke ibu. Dan betul, akur sekarang Pak. Akur sekarang, kenapa? Karena dia akhirnya tahu hak suami itu begitu apa? Besar. Sampai Nabi SAW bersabda, kalau seandainya wanita itu menjilati qaih, yakni nanah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini kata Nabi SAW, menjilati nanah dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu juga belum apa? Memenuhi haknya dia sebagai apa? Memenuhi kewajibannya dia sebagai apa? Istri kepada suami. Ya. Makanya Bu, apa yang menjadi haknya istri itu, ini Masya Allah ya, ceramahnya ketika saya mendengar khutbah nikah, apa yang menjadi haknya istri itu merupakan kewajiban suami. Apa yang menjadi haknya suami itu merupakan kewajiban dari siapa? Istri. Wallahu.
Tak ingatkan ya mulai sekarang. Siapapun yang belum menikah atau sudah menikah, terus belajar. Karena nanti panjenengan akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak panjenengan sangka-sangka di dalam pernikahan. Allah, saya ingatkan, panjenengan yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, terus belajar. Karena nanti di pernikahan itu ada sesuatu yang panjenengan tidak sangka-sangka dan panjenengan harus tahu apa jawabannya. Ya, bisa dengan bertanya, bisa dengan ilmu yang sudah panjenengan punya, betul Bu. Karena belajar, dan ini nasihat guru kami ketika kami dahulu belum menikah, mau menikah ya pada saat itu. Dia bilang, antum terus belajar sama istri. Setelah berkomitmen, antum terus belajar, karena nanti di pernikahan itu ada sesuatu hal yang tidak pernah disangka-sangka. Jangan sampai nanti pernikahan antum justru memaksiati Allah dan memaksiati siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua, yaitu apa? Orang yang menjauhi ajaran Nabi SAW baik secara lahir ataupun batin, ya. Kemudian apa? Setelah diberikan kepadanya petunjuk. Yang ketiga, yaitu apa? Yang dikatakan orang yang membangkang kepada Nabi SAW, ya, nggak menghormati Nabi SAW. Yang ketiga itu apa? Orang yang melecehkan bahkan menghina ajaran Nabi SAW. Menjauhi saja tidak boleh, apalagi melecehkan, apalagi sampai apa? Menghina. Ini tambah lebih nggak boleh lagi. Melecehkan, menjauhi saja tidak boleh, apalagi melecehkan, apalagi apa? Menghina. Apa dalilnya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang dia itu membenci sunnahku, ya, membenci, melecehkan sunnahku, menghina sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golongan kami. Bahaya sekali. Makanya Bu, sunnah apapun kalau kita tidak bisa melaksanakannya, maka jangan sekali-kali kita menghinanya. Misalnya apa? Apa ya Bu? Riwayat Bukhari. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang membenci sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan termasuk apa? Golonganku. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk orang-orang yang apa? Bukan termasuk golongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati Bu. Kalau seandainya kita tidak pernah, belum bisa melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka jangan sekali-kali kita apa? Membenci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka bahaya sekali. Kemudian selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat, yaitu orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk juga orang-orang yang apa? Membangkang pada Nabi SAW. Sama dengan yang poin ketiga, yaitu orang-orangnya apa? Yang membenci ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, yang keberapa? Yang kelima, yaitu apa? Meyakini bahwasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk orang yang enggak membangkang pada Nabi SAW. Dalam sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Dalam apa? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-berapa? 40. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Kata Allah mengatakan,
Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekali-kali bukanlah bapak-bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Ya, walakin Rasulullah, akan tetapi apa? Dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini jelas, Bu. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ini ayat ini sangat jelas. Allah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah apa? Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah rasulnya Allah dan penutup para nabi. Titik. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwasanya apa? Ada nabi setelah Nabi Muhammad, wah ini enggak menghormati siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini bahaya sekali. Ya. Ada orang ngaku-ngaku nabi kita percaya. Loh kok herannya itu loh, di masa sekarang, mohon maaf ya. Ya mungkin karena dia keterbatasan ilmu ya, bisa jadi karena dia kebutuhan yang mendesak sehingga dia akhirnya berpikir secara tidak logis. Kok ada orang-orang di zaman sekarang mengaku nabi, loh kok ada pengikutnya? Itu loh yang saya heran. Paham maksud saya, Bu? Kan setidaknya gini loh, saya berpikir ya biasa-biasa saja ya. Kan mereka itu kan kecil kan setidaknya dia pasti dapat pelajaran agama ya, meskipun di sekolah umum. Sekolah siapa yang dulu SD-nya sekolah umum? Ada di sini? Ada. Tapi bukan saya merendahkan ya, tidak ya. Saya mau bertanya. Di sekolah umum ada nggak pelajaran agama? Ada ya? Ada kan? Kan setidaknya mereka juga belajar kan bahwasanya Nabi yang terakhir adalah Nabi apa? Muhammad. Setidaknya ya meskipun itu udah jauh Ustaz, SD ke umur 40 tahun wis lali ya bisa jadi, mohon maaf. Tapi kan lagi kan dia harus mengerti kalau dikatakan di buku agama adalah nabi terakhir, maka ada nggak nabi terakhir setelahnya? Tidak ada. Dan yang heran itu saya kalau ada orang nabi baru, setiap ada berita dia ada nabi baru, kok mesti ada pengikutnya? Lah pengikut ini gimana berpikirnya? Ada, yakni syai'un azim, sesuatu yang mencengangkan, yang menakjubkan. Kok bisa? Atau misalnya bagaimana nih si yang mengaku nabi ini memberikan pengaruh kepada siapa? Umatnya. Terus wahyu yang dia bawa itu wahyunya bagaimana? Ya, Masya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini yang keberapa? Yang ke-5. Yang ke-6. Siapa orang-orang yang tidak menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang keberapa? Yang ke-6 sekarang. Yaitu apa? Orang-orang yang mendahulukan perkataan selain perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ulang. Yaitu apa? Mendahulukan perkataan seorang makhluk selain perkataannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita berpikir yang enak itu, Qur'annya bagaimana, sunnahnya bagaimana, kemudian apa? Penjelasan dari para ulama bagaimana, ketemu jalannya nanti. Tapi kalau kita berpikirnya secara apa? Secara logika langsung, maka apa? Biasanya langsung apa? Kalau misalnya tidak bertabrakan dengan sunnah tidak masalah. Tapi seringnya ketika kita ada permasalahan langsung pakai logika, maka apa? Seringnya bertabrakan dengan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kayak kemarin Bu ya, saya berusaha menerapkan apa yang saya sampaikan. Saya kemarin itu 2 kali melihat musibah dan dua-duanya di hadapan saya. Hari Sabtu kemarin. Yang pertama, tiba-tiba ada orang jatuh. Saya nggak tahu jatuhnya gimana. Saya berpikiran itu sampai aneh. Sampai ketika itu setelah melihat 2 kejadian ini saya berpikir, oh ternyata bahaya sekali. Musibah itu bisa datang secara tiba-tiba tanpa kita mungkin menyadarinya. Ya, yang pertama, saya melihat 2 orang jatuh, tiba-tiba jatuh gitu aja. Kemudian setelah jatuh, 2 orang ini yang belakang bisa berdiri. Subhanallah, yang depan kasihan Bu, mukanya berdarah-darah. Perempuan dua-duanya yang memakai jilbab, qadarullah. Saya nggak tahu ini kok bisa jatuh gimana. Saya melihat jatuhnya itu dia nggak nyungsep. Kalau nyungsep kan jelas kelihatan. Ini nggak nyungsep, jatuhnya itu masih duduk dua-duanya. Tapi satu bisa berdiri, satu enggak. Saya mikir kok bisa berdarah dari mana ya? Mungkin pada saat itu langsung mungkin kena stangnya motor karena agak jempat gitu, mungkin terbalik agak jempat. Tapi langsung berdoa.
Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sudah, saya enggak mau mikir gimana dia bisa berdarah setelah itu. Ya Allah, saya bersyukur padamu ya Allah, Engkau telah memberikan musibah kepada itu tidak kepada diriku, dan Engkau telah melebihkan diriku daripada makhluk-makhluk selain diriku ya Allah. Saya bersyukur saya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kita pikir begitu. Kalau kita tanya-tanya bukan apa kesuwen, langsung doa dulu. Ya, itu apa bagian seperti itu. Kita nggak mikir yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, sore harinya, pada saat kita mau ke Madura, Ibu tahu Galaxy Mall? Ya, ke arah Kenjeran, dari arah Koni ke arah Kenjeran. Setelah Galaxy itu kan ada putaran balik ya, sebelum lampu merah ada putar balik, tahu ya? Saya nggak mau cerita, ada putar balik kan? Mau cerita detail, ada putar balik. Setelah putar balik kan baru lampu merah ya, lampu merah yang di Uner perempatan besar itu kan? Ini di depan saya lagi, subhanallah. Kan seharusnya kalau lampu merah di putaran balik itu biasanya kan semuanya pelan-pelan ya, karena putaran balik ya. Jadi nggak mungkin bisa nunggu di situ kecuali lapang malam jam 10 ke atas baru lapang. Ini kan rame udah sore, kan sore jam 3. Saya lihat di depan mata kepala saya sendiri. Ada mobil nubruk, tapi yang mobil nubruk isok malik di hadapan saya. Saya mikir, banter kok bisa banter? Orangnya tahu gimana? Langsung, gluk, suaranya kencang sekali, pada kaget sama saya. Di depan saya langsung terbalik mobil belakangnya. Jadi suara hijau apa ya? Bukan hijau botol, hijau telur asin apa ya? Hijau Tosca atau apa hijau lah. Ya, terbalik itu. Saya langsung berdoa, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang ditabrak itu mobilnya apa? Lagi diem. Kena lampu merah ngantri, tapi yang nabrak apa? Mobil berjalan, terbalik mobil gluk. Dan gitu. Maka kita jangan berusaha mendahulukan perkataan yang lain, yaitu apa? Selamat. Enggak. Kita berdoa dulu. Karena diajarkan Nabi SAW agar apa? Dihindarkan. Insya Allah saya dihindarkan yang pertama, dihindarkan dari kecelakaan yang pertama. Yang kedua saya dihindarkan dari kecelakaan yang kedua. Saya dihindarkan. Dan itu dua-duanya di hadapan mata saya semua di hari Sabtu kemarin. Yang pertama lagi apalagi sama anak, ya bawa anak saya. Wah, alhamdulillah tidak kena saya gitu. Saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, jangan sampai kita mendahulukan perkataan selain perkataan Allah dan Rasulnya, jangan sampai kita mendahulukan perkataan makhluk di atas perkataan apa? Allah dan Rasulnya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-1, Allah Ta'ala mengatakan, surat Al-Hujurat ayat ke-1, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Kata Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan perkataan Allah dibandingkan perkataan Allah dan Rasulnya, mendahulukan itu dengan perkataan para makhluk. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah larangan, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Janganlah kalian mendahulukan perkataan selain dari perkataan Allah dan Rasulnya dengan perkataan makhluk apapun, jangan. Alhamdulillah, atau misalnya selamat datang, jangan. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ini yang keberapa? Yang ke-6. Ya. Sebentar, ada enggak saya menulis yang ke-7? Sehingga saya tidak menulis tadi malam. Nah, maka dari itu, yang ke-7 ada lagi. Yang ke-7. Yang keberapa sekarang? Yang ke-7. Termasuk orang yang tidak menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ini sebagian ulama berkata, yaitu apa? Orang yang tidak mengetahui sejarah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tahu sejarah hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada kajian sirah nabawiyah, hadir panjenengan. Jangan nggak hadir. Entah online, entah apa offline. Tapi offline yang dapat keberkahan. Ya, online pun juga dapat ilmu, ya. Tapi datang kalau ada kajian sirah. Misalnya kajian sirah sama Ustaz Fulan, ya. Maka hadiri. Karena nanti panjenengan akan tahu, kehidupan Nabi SAW itu begitu tuh. Karena orang, di antara tanda orang cinta kepada orang lain itu, dia senang apa? Mengucap-ucap atau senang banyak mengingatnya. Ibu pernah tahu nggak? Ada pelajaran atau kalau tidak salah ya,
saya lupa, ada seorang ustadz menjelaskan pembahasan S1 sirah itu berbeda dengan pembahasan S3 pelajaran apa sih? Sirah. Antum bisa bayangkan kan? S1 sirah, tapi di S3 juga ada apa sih? Sirah, tapi pembahasannya berbeda. Lebih mendalam, lebih mendetail lagi. Saya lupa Ustaz saya kalau menjelaskan, ada detail-detail yang tidak dibahas di S1 tapi dibahas di S3. Makanya kata sebagian ulama mengatakan inna min ahabbi syai'an aktsara min dzikrihi. Inna man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Sesungguhnya barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak mengingatnya. Di antaranya apa? Kalau kita cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan apa? Akan banyak membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali faedah dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggembala kambing. Kenapa sih kok Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing? Banyak faedah besar di sana yang tidak didapatkan kalau kecuali dengan pelajaran basi sirah. Bahkan Nabi sallallahu mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan para nabi itu juga menggembala apa? Ikan. Beda loh ya, menggembala sama menernak. Nih menernak itu di dalam kandang, menggembala itu di mana? Di luar. Kenapa Bapak menggembala kambing Nabi? Wah, Masya Allah, banyak sekali faedahnya di sana. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani itu ada, saya pernah membaca sampai 4 atau 5 faedah yang sangat bagus. Di antaranya apa? Mengajarkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Nabi Sallallahu ya, untuk mempersiapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlatih sabar dan telaten ketika menggembala kambing. Karena Nabi ketika diangkat menjadi Nabi, dia akan apa? Mengurusi siapa? Manusia. Kan tidak semua di sini ketika disampaikan satu hadis langsung manut. Ada yang taat, ada yang apa? Bangkang, ya kan? Seperti kambing itu ada yang taat, ada juga yang apa? Bangkang. Dan dilatih Nabi SAW di sini melatih kesabarannya. Ya. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Hajar Asqalani mengajarkan ketawaduan. Ya. Lihat Nabi SAW. Nabi bekerja untuk mencari apa? Nafkah. Ya. Untuk mencari apa? Uang dari apa? Penduduk kota Mekah. Karena pada saat itu Nabi SAW menggembala kambingnya penduduk kota Mekah demi korori beberapa dinar atau beberapa dirham. Nabi mengajarkan tawadu. Sekarang kalau kita punya Pajero misalnya, punya Mercy, mau kita menggembala kambing, tahu. Ternyata menggembala kambing itu nikmat. Ya, kalau dia dari fulusnya, ya besar juga. Kan maksudnya nggak pernah tahu. Kita kan pernah tahu. Nikmat, ya, menggembala kambing. Kemudian juga mengajarkan kepada kita, yaitu apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memelihara atau menggembala kambing itu mengajarkan kepada kita agar dia tidak bergantung kepada selain apa? Allah. Kambing, masuk banyak faedahnya. Maka orang-orang yang dia mempelajari sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya dia itu sedang apa? Sesungguhnya dia sedang apa? Sedang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sedang taat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya dia sedang apa? Dia sedang mempelajari setiap detik yang dilalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Bahkan seluruh Nabi itu di antara pekerjaan yang mereka juga menggembalakan kambing. Coba deh menggembala kambing. Sampai kalau saya pernah lihat di YouTube, ya, di YouTube itu ada orang menggembala kambing di padang rumput yang hijau, sampai dibutuhkan apaan? Anjing untuk mengatur kambing. Karena kambingnya udah banyak, dombanya udah banyak, kambing domba sama aja, udah banyak. Sudah mau masuk di mana? Di kandang, yang depan melenceng ke kiri, itu ke kiri semua, Bu. Akhirnya anjing masuk lagi. Susah menggembala kambing itu. Nah, Nabi itu dilatih untuk apa? Untuk sabar kayak begitu. Terus dilatih untuk apa? Melindungi kambing-kambingnya dari serangan apa? Serigala, dari serangan binatang-binatang buas. Begitu pula Nabi SAW ketika apa? Nanti sudah menjadi Nabi, melindungi umatnya dari apa?
dari musuh, dari pemikiran-pemikiran menyimpang, dari akidah-akidah yang menyimpang. Itu diajarkan dari penggembala kambing Nabi SAW. Wah, besar sekali faedahnya kalau panjenengan membaca sirah Nabi SAW. Maka di antara orang yang dia itu menghormati Nabi SAW, maka dia akan membaca apa? Banyak membaca sirah Nabi SAW. Ini yang keberapa? 7. Yang ke-8. Di antara orang yang bisa dikatakan dia bermaksiat kepada Rasulullah SAW, dan ini yang paling besar, yaitu apa? Orang yang melakukan perbuatan apa? Bid'ah. Wah, ini orang yang paling besar. Ini yang paling apa? Besar, yaitu orang-orang yang apa? Melakukan perbuatan apa? Perbuatan bid'ah. Ini adalah hal yang paling besar, ya. Ini adalah hal yang tidak boleh dalam agama Islam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna wa huwa raddun, fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan sesuatu, maka dia akan apa? Yang tidak ada contohnya dari kita, maka amalan tersebut akan apa? Tertolak. Oh, ini yang paling besar. Lancang terhadap apa? Ajaran Nabi SAW. Lancang terhadap apa? Apa-apa yang sudah pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Lancang terhadap apa? Syariat-syariat Nabi SAW. Ini bahaya sekali. Tadi malam juga saya setelah pulang dari Madura lewat suatu tempat. Itu masih habis isya ya. Tapi saya heran ya, habis isya itu di satu tempat ada orang dung orang pakai peci semua, saya nggak tahu ngapain dia. Saya heran cuma satu, mereka ini musafir semua kayaknya. Kenapa saya bilang musafir semua? Kenapa kira-kira? Kok mereka ini nggak sholat isya? Apa gak jamaah sama maghrib tadi? Makanya musafir semua. Saya katakan, kenapa? Karena saya lewat tempat itu, karena tempat itu nggak jauh dari masjid. Saya lewat tempat itu sudah ramai dan masih main. Apa iya dalam waktu sekitar mungkin 10 menit setelah azan langsung mulai secepat seramai itu? Sudah pasti kan saya meyakini bahwasanya mereka nggak sholat isya, atau mungkin sebagian musafir, sebagian mungkin nggak sholat. Ya. Ini bahaya perbuatan bid'ah. Sampai apa? Hal yang demikian apa dilalaikan. Dan itu begitu pula kepada orang-orang yang mohon maaf segala orang-orang yasinan yang tahlilan di masjid-masjid, di tempat-tempat kita sendiri, di rumah-rumah orang. Saya sering melihat tempat saya, yasinan itu mulai jam berapa? 6:30. 6:30 dia baru mulai. Terus dia sholat maghriban di mana? Atau sholat isya di mana mereka? Itu ada di kampung-kampung antum sendiri. Kalau di tempat kami, ya di Kenjeran waktu itu, ya, kami melihat 6:30 dia baru mulai. Terus sholat isyanya di mana? Gak ke masjid, tapi apa? Melakukan perbuatan bid'ah. Ini bahaya sekali. Ya, bukan berarti kalau melakukannya setelah isya itu boleh, tetap aja bid'ah. Ya, jangan salah artikan ya. Tapi ini ingin menunjukkan bahwa kekeliruan sebagian pemahaman manusia, yaitu apa? Dia bingung. Apa dia itu kenapa kok dia melakukan hal ini ketika apa? Ketika menjelang isya. Maka dia perbuatan bid'ah ini dilarang di dalam agama Islam, dan bentuk tidak apa? Hormatnya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Sekarang kita masuk pada poin yang selanjutnya di halaman 43. Nah, perhatikan di sini. Kita baca lagi perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitab ini, as-saniyatu, yaitu yang kedua. Apa itu yang kedua? Yaitu annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yarda, tidak ridho, an yushraka ma'ahu, untuk dipersekutukan, untuk dijadikan sekutu bersama beliau atau bersama dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, ahadun, siapapun di dalam masalah ibadah. La malakun muqarrabun, tidak dari malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wala nabiyyun mursalun, dan juga tidak pula apa? Nabi yang diutus. Allah tidak ridho kalau ada apa?
zat yang dijadikan sekutu bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah taala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan inilah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u, maka janganlah kalian menyeru, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini. Dilarang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita baca syarahnya. Al-mas'alatu tsaniyatu mimma yajibu 'alaina 'ilmuhu anna Allah Subhanahu wa ta'ala la yarda an yushraka ma'ahu fi 'ibadihi ahadun. Permasalahan yang kedua yang kita pelajari adalah wajib bagi seorang muslim berilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dipersekutukan di dalam masalah ibadah. Enggak ridha. Ada orang takut pada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih la ilaha, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering baca la ilaha illallah tapi takut pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Ada. Ada orang sering la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apa? Minta sama kuburan-kuburan. Dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apa? Dia berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada kuburan-kuburan. Berharap pada orang-orang soleh yang sudah mati. Berharap kepada siapa? Kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini bahaya sekali, ya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan, bal huwa wahdahul mustahaqqu lil ibadati. Ya. Bahkan dia Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk apa? Diibadahi. Dalilnya tadi dalam surat Al-Jin ayat ke-18 Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu menyembah seorang pun, berdoa kepada seorang pun di dalam masjid ini. Enggak boleh kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Dan jangan sampai tauhid kita ini bercampur dengan apa? Kesyirikan. Ya. Jangan sampai apa? Tauhid kita ini bercampur dengan apa? Dengan kesyirikan. Jangan sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada juga ibadah kita kepada selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai takut kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala bercampur kepada apa? Takut kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini bahaya sekali. Karena Allah taala berfirman dalam surat yang sudah sering kita sampaikan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah mengatakan, wa laqad uhiya ilaika, dan telah sungguh kami telah apa? Wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu wahai Muhammad dari para nabi dan para rasul. Apa kata Allah? Kalau seandainya engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, maka amalanmu semuanya akan terhapus, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu nanti akan menjadi orang yang apa? Merugi. Ya. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullah taala itu pernah memberikan sebuah ilustrasi yang sangat bagus di dalam apa? Di dalam masalah tauhid. Di dalam Qawaidul Arba ya, kalau diterjemahkan ya langsung, beliau mengatakan begini. I'lam, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya ibadah itu tidak disebut sebagai ibadah kecuali dengan tauhid, yaitu apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sholat tidak disebut sholat kecuali dalam keadaan apa? Suci. Ulangi. Ibadah tidak akan disebut sebagai ibadah kecuali apa? Dia di dalamnya ada pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa? Sholat tidak dikatakan sebagai sholat sampai apa? Sampai dia bersuci. Berarti kalau ada sholat, ada orang lagi sholat, kemudian ada apa? Ada dia kentut, sholatnya sah apa tidak? Tidak batal. Sebagaimana seseorang yang tiba-tiba orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tiba-tiba berbuat kesyirikan, apakah tauhidnya diterima? Tidak diterima. Karena ada sesuatu yang mencampurinya, harus bersih. Ya, ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dalam surat Al-An'am ayat ke-88. Surat apa? Al-An'am ayat ke-88. Allah berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun
Kata Allah Ta'ala mengatakan, walau asyraku, kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, la habitu anhum ma kanu ya'malun, maka akan terhapus semua apa yang sudah mereka kerjakan. Hapus, habis. Gara-gara apa? Perbuatan syirik. Ya. Kemudian lagi Bu, kita kembali ke buku ini. Fanahallahu ta'ala an yad'uwa al-insanu ma'allahi ahadan wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yardahu subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang manusia untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala kepada zat apapun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho akan sesuatu tersebut. Perhatikan ya, ini kaidah. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dari sesuatu melainkan apa? Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ridho akan sesuatu tersebut. Di antara yang Allah larang ialah apa? Kita dilarang untuk berbuat kesyirikan. Berarti Allah ridho tidak kesyirikan? Tidak. Makanya dalil yang dibawakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-7, kata Allah mengatakan, in takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Kata Allah mengatakan, seandainya kalian berbuat kekufuran, fa innallaha ghaniyun 'ankum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya daripada kalian, enggak butuh sama kalian. Wala yarda li'ibadihi al-kufra, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beridho kepada hamba-hambanya untuk berlaku kekufuran, berbuat maksiat, berbuat kesyirikan. Wa in tashkuru yardahu lakum, kalau seandainya kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa? Meridhoi kalian. Jadi banyak sekali tuh ayat-ayat ya yang menjadikan kita bahwasanya kita ini harus tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho tentang perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian besar manusia. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Di situ tidak disebutkan ya. Surat An-Nisa ayat berapa? Ayat ke-36. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan kau berlaku kesyirikan, dan jangan kau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, ayat yang sudah kita hafal semua, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidaklah mereka diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala illa melainkan liya'budullah, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas ya, dan menjalankan agama yang lurus ya. Maka dari itu, ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ridho untuk apa? Dipersekutukan. Ini ayat-ayat yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha untuk apa? Ada tandingan-tandingan bagi dirinya. Ya. Dan di dalam ayat ini, di dalam buku ini juga Allah Ta'ala berfirman, fa in tardu anhum fa innallaha la yardu 'anil qaumil fasiqin. Ya. Fa in tardu anhum, apabila sekiranya kamu ridha kepada mereka, ya, apabila sekiranya kamu ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Ya, perhatikan. Apabila kalian ridho kepada mereka, orang-orang yang berbuat kekufuran itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho kepada orang-orang yang berbuat fasik. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Fal kufru wal syirku la yardahu Allah Subhanahu wa ta'ala, bal innama arsala rusula wa anzala al-kutuba li muharabatil kufri wasyirki wal qada'i alaihima." Sesungguhnya kekufuran dan kesyirikan itu ya adalah dua hal yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Yang dua hal tidak Allah ridhoi. Bal innama, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk apa? Memerangi kekufuran dan kesyirikan. Dan juga apa? Menetapkan hukum kepada siapa? Kepada mereka. Ya. Wah.
Ini bahaya sekali. Jadi di dalam bab ini kita diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala agar kita apa? Tidak berlaku kesyirikan. Bahkan orang-orang yang berlaku kesyirikan bahkan terus diperangi. Diperangi itu bukan berarti mesti bawa senjata. Ini harus dicamkan. Kata-kata perang itu lebih luas daripada apa? Kata-kata bunuh. Makanya Allah katakan waqatilu, dan perangilah. Itu artinya apa? Tidak mesti angkat senjata. Karena perang itu maknanya itu lebih luas daripada apa? Waqtulu, bunuh. Kalau bunuh jelas harus apa, mati. Tapi kalau perangi itu mesti mati apa tidak? Apa contohnya? Perang pemikiran, perang tulisan, apalagi? Hah? Apa? Perang hawa nafsu? Oh bukan. Gak, maksudnya ini memerangi kufur, memerangi kekufuran, memerangi kesyirikan. Itu dengan apa? Dengan pemikiran, dengan lisan, dengan tulisan, perang lisan. Makanya Allah mengatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka, orang-orang kafir, hatta la takuna fitnatun, sampai akhirnya tidak terjadi apa? Fitnah, dan akhirnya agama itu akan tegak, ya. Agama itu hanya untuk siapa? Hanya akan berdiri hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Syekh Muhammad SAW melanjutkan, wa idza kana Allah la yarda bil kufri wasyirki fa innal wajiba 'alal mu'mini alla yarda bihima. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala saja tidak ridha dengan kekufuran dan kesyirikan, maka wajib bagi kita untuk apa? Khususnya orang-orang beriman, untuk juga tidak ridha dengan kekufuran dan juga apa? Kesyirikan. Li'annal mu'mina, karena sesungguhnya seorang mukmin itu ridahu wa ghadabuhu tabi'a ridallahi wa ghadabihi, atau wa ghadabuhu. Karena sesungguhnya, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Dia, ya, keridhaannya kita dan murkanya kita itu seharusnya mengikuti apa? Ridhonya Allah dan murkanya siapa? Allah. Ulangi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala saja tidak meridhoi perbuatan kekufuran dan kesyirikan, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk membenci perbuatan kekufuran dan perbuatan kesyirikan. Karena seharusnya sikap seorang mukmin itu ridho dan marahnya, ridho dan murkanya itu mengikuti apa? Ridhonya Allah dan murkanya siapa? Allah. Allah tidak ridho terhadap perbuatan syirik, maka kita pun juga apa? Tidak ridho dengan perbuatan apa? Kesyirikan. Allah murka terhadap pelaku-pelaku kesyirikan, maka kita pun juga harus apa? Murka, gak senang dengan pelaku-pelaku apa? Kesyirikan. Dan seperti sudah pernah dibahas, kita ini mengaku beriman tapi senang kalau diajak ke Candi Borobudur. Daya apa? Di situ tempat disembah selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Berapa ditekani? Rihlah. Top ibu-ibu ini. Rihlah katanya. Jalan-jalan. Nggak bisa. Loh, Allah murka di sana. Kan kata Syekh Muhammad SAW mengatakan apa? Ridhonya manusia itu mengikuti ridhonya siapa? Allah. Murkanya manusia mengikuti murkanya siapa? Allah. Saja jelas di sana. Ada tempat, di situ ada tempat apa? Disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kok kita malah apa? Senang foto diabadikan, kenapa? Dipajang. Loh dia ini loh, gimana tentang masalah tauhidnya ini dipertanyakan, ya. Apalagi dia mungkin, mohon maaf ya, saya nggak tahu ya benar atau tidak, karena nggak bisa dibuktikan. Dibangun dalam waktu apa? Semalam kan ya? Kita ngobrol belajar IPS ya. IPS apa sejarah ya? Sejarah. IPS. IPS sejarah sih. Sejarah. Dibangunnya semalam. Percaya tuh? Untuk percaya? Anak nggak percaya. Gimana coba bangun semalam? Masjidil Haram. Nabi Ibrahim saja membangun Ka'bah yang seperti itu dibantu sama siapa? Anak. Mau bantu sama jin. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dibantu sama siapa? Anaknya Nabi Ismail alaihissalam, ya kan?
Itu pun ya segede itu Ka'bah. Ya soalnya walala. Dan itu pun sudah dibangun apa di masa apa? Di masa setelah kenabian Nabi SAW. Itu seperti itu. Ya. Ini bangun segede itu sehari semak. Soalnya kan ceritanya begitu ya. Yo kalau saya tidak percaya. Tidak tahu kalau panjenengan. Wah ini itu pertanyakan masalah apa tentang diri kita. Makanya Bu, di sini disebutkan fayardahu lima yardahullah wa yarda bima yardahullah. Seharusnya seorang mukmin itu dia murka terhadap apa-apa yang Allah murka terhadapnya, dan dia ridho terhadap apa-apa yang Allah ridho terhadap hal tersebut. Kalau Allah nggak senang terhadap situ, itu ada tempatnya dilaknat mungkin, maka kita nggak usah datangi. Ya, tidak usah mendatangi. Ada sekarang juga sebagian YouTuber mendatangi yang di Mekah itu, YouTuber Indonesia mendatangi rumahnya Abu Jahal. Untuk apa? Ada kan YouTuber itu? Pernah nemu nggak? Pernah kan? Ini rumahnya Abu Jahal. Wah, untuk apa? Orang murka sama Abu Jahal. Ya? Sahih. Nama aslinya Abdul Hakam. Ya, dia adalah dua orang yang diharapkan masuk Islam antara dia dengan siapa? Umar. Tapi ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Akhirnya namanya Abu Jahal. Kok ada orang ke rumahnya Abu Jahal apa? Pertanyaannya, ini dulu rumahnya Abu Jahal. Tidak tahu ya ini benar apa tidak. Saya tidak tahu sekali lagi orang di situ begitu senang. Terus tapi dengan apa? Dengan dia mengatakan apa? Oh, di rumah ini baunya busuk sekali. Apa di tempat ini baunya busuk sekali. Ya, tidak tahu lah. Itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu. Ngapain rumahnya Abu Jahal? Dan ini berbahaya sekali. Allah murka kepada rumah apa masalah rumah ya? Saya hanya membaca ya ini apa namanya? Thumbnailnya. Kemudian apa? Saya hanya melihat langsung tak potong serut. Katanya bau sekali, saya nggak lihat detail. Ngapain nggak detail juga? Rumah Abu Jahal itu apa? Loh gimana Allah murka sama dia? Malah apa dikunjungi untuk apa? Kalau nggak salah juga ada yang tempatnya Abu Lahab juga kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, saya pernah melihat juga. Mungkin saya keliru. Tempatnya Abu Lahab juga dikunjungi untuk apa? Loh Abu Lahab itu loh jelas-jelas dicela di dalam agama Islam. Kok didatangi kalau misalnya ada yang begitu? Untuk apa? Ya. Lanjut. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai perbuatan kekufuran dan kesyirikan, maka sesungguhnya la yaliqu bimu'minin, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk ridho terhadap apa? Perbuatan kekufuran dan juga perbuatan kesyirikan. Kalau Allah nggak ridho sama kekufuran dan kesyirikan, maka kita juga apa? Nggak ridho terhadap kekufuran dan juga kesyirikan. Wah, ini ancaman yang sangat bahaya sekali. Allah Taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Jadi Bu, tempat mana lagi Bu selain candi-candi misalnya yang disudah dari kesyirikan? Mana lagi? Kuburan tidak semuanya ada kesyirikan. Sebagian kuburan ada kesyirikan, tapi sebagian kuburan tidak ada kesyirikan. Apalagi ya? Mana lagi tempat yang ada kesyirikan? Hah? Mana? Gunung-gunung? Ya gunung nggak apa-apa. Gunungnya nggak apa-apa. Tempat kesyirikannya mana lagi? Kelenteng. Ngapain datangi kelenteng itu? Ya perlu. Apa lagi? Pokoknya tempat kesyirikan lah. Jangan apa benda? Hah? Nah, gereja apa lagi? Gereja itu jelas kesyirikan yang nyata. Dijaga lagi. Alhamdulillah. Apa lagi Bu? Ya pantai-pantai. Ya pantai yang ada kesyirikannya ya. Nggak usah dijaga. Ya. Maksudnya nggak usah dijaga, nggak usah didatangi. Maksudnya tempat kesyirikan nggak usah didatangi. Cari tempat-tempat yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ya. Ya kalau mall ya kan ada kebutuhan kalau memang butuh ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah berfirman,
Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan baginya surga dan baginya tempat kembalinya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang apa? Orang-orang yang berbuat zalim. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita berhenti pada halaman berapa berarti? 45 yang terakhir. Insyaallah pertemuan mendatang kita masuk ke dalam bab al-wala dan juga al-bara. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.